guys, selamat pagi semuanya. Hari ini aku mau bikin harus bertahap juga. Ini ada moisturizernya juga, ada essence juga gitu. Moisturizer dari Skintific, bener nggak sih bacanya? Ini aku baru beli kemarin dan aku mau nyobain ini. Bagus nggak sih di muka aku ini, karena kan aku ada kemerahan di sini, terus kayak masih ada beruntus-beruntusan jerawat kecil di sekitar sini tapi nggak kelihatan di kamera gitu. Jadi kita mari coba gitu. Ini bungkusnya full bahasa Inggris gitu, jadi muka aku tuh kurang hidrasi gitu, jadi bisa pakai ini. Terus kan ngeliat reviewnya itu di TikTok, karena aku sering banget scroll TikTok, terus kayak ini kan lagi trending gitu kan, jadi kayak kepoin gitu. Kadang aku mau beli nggak ya, tapi harganya lumayan mahal gitu. Tapi aku memperbankan diri nabung gitu, jadi aku bisa beli ini gitu. Kadang kita itu harus butuh berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang harus kita mau, yang kayak gitu. Jadi kita harus berjuang guys. Tuh isinya kata aku sih lumayan penuh sih, nggak kelihatan ya. Oh ini isinya lumayan penuh gitu, lumayan ya. Tapi pas aku buka itu kayak berantakan gitu, nggak rapi gitu. Terus kayak segelnya tuh kayak kurang rapi gitu, karena pas buka kayak gitu loh. Tapi aku nggak video, karena aku nggak berpikir untuk buat video morning gitu. Nah aku pakainya tuh dikit banget gitu, terus malam aku pakai, terkadang enggak. Oke guys, dah segini doang. Ini spatulanya gitu kan. Aku takut salah. Apa tuh? Tuing. Tapi ini bener-bener lembab sih, soalnya semalam tuh aku pakai dan mana lumayan lembabin muka aku. Tapi jujur muka aku udah berminyak sih, jadi gimana ya? Tahu deh. Kayak cahayanya dikunci gitu loh, biar nggak terang-terang banget, tapi tetap aja terang.
Oh kalau deket enggak deh, kalau jauh baru terang, jadi harus deket. Ribet ya. Kadang aku udah skincare gitu, gak kelihatan sih kalau di kamera ya. Pokoknya tuh kayak ada kemerahan gitu di spot-spot muka aku. Pokoknya bagian hidung tuh pasti merah. Kalau bagian jadi beruntusan, jadi kayak aku harus benarkan skincare aku dulu gitu guys. Terus habis itu aku mau pakai alis Inflora yang murah aja ya guys, karena aku kalau yang mahal itu lagi males beli. Tapi kalau untuk ini tidak, karena aku mau coba apakah benar bisa merubah skin barrier aku jadi lebih baik lagi. Karena jujur kalau dilihat dari langsung ya, bukan dari kamera handphone, itu ada spot-spot di sini tuh kayak beruntusan gitu loh. Di bagian sini beruntusan nih. Jadi aku nggak mau beruntusan itu lebih parah lagi. Suaranya agak berisik ya guys, mohon maaf ya. Rumah aku emang berisik pas di luar, soalnya jalan besar. Dan walaupun gak sama aja sih ya alisnya, udah amat deh. Aku gak terlalu alis yang tebel-tebel gitu, ya natural aja gitu. Aku lupa, aku harus ini. Gak tau kenapa aku tuh suka banget pakai ini. Itu dari Wardah gitu, lighting face mist gitu. Aku suka banget pakai face mist, kayak mukanya tuh lebih kenyal gitu. Aku kan kayak jarang banget kan beli face mist gitu, karena menurut aku ya males gitu kan. Terus aku beli deh yang Wardah ini gitu kan. Ini aku pakai pumpkin matte dari Emina juga. Gak tau kenapa ya produk aku banyak kan Emina. Aku lagi berusaha merawat bibir aku, bukan merawat bibir aku ya, merawat tubuh aku, karena aku lagi terobsesi menjadi seseorang yang bersih gitu. Kalau jujur aku udah jarang mandi segala macam, dan sekarang aku lagi terobsesi banget mandi. Terus mandi itu kayak sehari 2 kali, biasanya sehari gitu kan, karena aku lagi terobsesi untuk bersih badannya. Tuh guys, kita pakai ini udah mau habis gitu loh. Ini namanya Emina juga, Sunscreen SPF 30 PA++ Battle Sunscreen Protection gitu. Ini karena aku cocok, karena nggak ada tanda-tanda beruntusan dari produk ini. Walaupun sekarang aku lagi ada beruntusan sih di bagian spot-spot tertentu, tapi udahlah, tuh nggak terlalu mengguna gitu. Dan aku biasa pakainya dikit guys. Pokoknya semua produk tuh aku pakai dikit, nggak banyak-banyak. Itu juga menurut aku ini tuh kayak ngang putih ngejreng gitu, nggak transfer. Kalau ada kan sunscreen yang jadi kayak lebih putih gitu, kalau ini enggak, jadi kayak lebih enak aja gitu. Jadi aku suka skincare yang lebih lembapin tekstur mukaku. Aku mau cerita-cerita gitu. Jadi guys, aku kayak ada sedikit komen gitu, komen hate atau komen apa ya, intinya mah untuk apa aku buat video di YouTube sedangkan viewersnya itu sedikit. Ada yang bilang kayak gitu ke aku. Number one, alasan aku untuk itu kan bukan untuk gimana ya, sebenarnya jujur ya, karena aku belum dapat kerjaan, jadi aku kayak gabut kan, jadi aku mendingan bikin video untuk di YouTube gitu kan. Walaupun respon atau viewersnya dikit, setidaknya aku menghilangkan stres aku dengan kegiatan seperti ini, seperti itu. Karena jujur kalau aku diem doang, rebahan doang, itu badan pegel. Jadi kenapa ya, dulu itu kan aku tipe kalau orang yang habis kegiatan sesuatu itu pegel, terus cepet sakitan. Sedangkan semenjak aku umur 17 tahun sampai sekarang nih, itu aku biasanya kan aktivitas di luar tuh kayak pegel gitu, emang pegel gitu. Tapi pas di rumah cuma tiduran berapa jam aja tuh badan aku udah kembali fit lagi gitu. Jadi kalau aku tiduran terus badan aku
pegel guys. Jadi aku lebih baik bikin video walaupun viewers sedikit, yang nontonnya dikit, tapi setidaknya aku ada kegiatan. Karena jujur aku lagi nungguin temen aku, dia kan baru ujian gitu kan, kelulusannya masih lama, bulan depan atau akhir bulan ini. Jadi aku harus nunggu dia karena aku harus bikin surat keterangan buat kerja segala macem gitu kan. Dan aku kalau sendiri itu mager gitu, jadi aku sama teman aku biar aku ada temennya gitu kan. Terus baru aku daftar kerja seperti itu teman-teman. Jadi aku tuh punya impiannya tuh dimana kalau aku ke mall kan identik dengan harga yang naik banget, harga yang mahal banget gitu kan. Aku mau banget beli barang sesuatu tanpa harus dilihat harganya tuh berapa, yang gitu. Itu impian aku banget gitu. Karena kalau misalnya aku ke mall, aku pasti lihat harganya, wah aku bawa uang cuma seberapa, tapi ini harganya lebih dari itu. Misalnya pas nih aku bawa 300.000 ke mall, harga tersebut 300.000, aku nggak bisa pulang, nggak bisa makan di sana kalau aku beli gitu kan. Tuh, jadi aku benar-benar terobsesi banget buat banyak uang, nyari uang, kerja keras, kerja cerdas, kayak gitulah. Itulah impian aku, dan impian aku rata-rata banyak ya. Jujur aku tuh mau banget jadi penyiar yang ada di televisi gitu ya, kayak gitu. Tapi kan aku susah untuk kuliah gitu guys. Sebenarnya bisa, tapi aku mikir lagi, lebih baik aku kuliah pakai uang aku sendiri. Jadi aku akan kerja dulu gitu. Karena menurutku sesuatu yang kita mau itu bisa kita capai kalau kita punya tujuan hidup. Sedangkan orang lain itu hanya berkomentar yang seharusnya nggak seharusnya mereka komentar gitu. Karena yang pertama, kalau kita ngejalanin apa orang-orang bilang gitu kan, walaupun itu adalah sarana gitu, tapi kalau kita nggak masuk ke kitanya, itu nggak akan pernah selesai sampai kapanpun gitu. Misalnya sekeliling kayak nyuruh kuliah segala macem gitu, tapi kalau kitanya emang bertekad untuk kerja, apa salahnya ya nggak sih? Kita punya impian kita tuh itu, tapi kita mikir kita susah untuk dapetin itu. Jadi gimana cara lain agar kita bisa mendapatkan impian itu tanpa pakai tujuan yang pertama. Tujuan pertama misalnya kuliah gitu kan. Tapi kan aku nggak bisa untuk biaya gitu kan. Jadi gimana caranya aku bisa kuliah tapi gak mikirin biaya gitu. Jadi jalan satu-satunya itu adalah kerja gitu. Gak apa-apa telat untuk ngambil pendidikan, yang penting ilmu yang dari kita SMP, SMA, SD itu masuk otak kita. Walaupun kadang ada yang lupa gitu kan. Sebenarnya bukan ke ilmunya, lebih ke pembelajaran apa yang kita ambil selama kita sekolah. Selama 12 tahun aku sekolah itu apa yang aku ambil gitu. Jadi untuk yang lainnya itu menurut aku nggak terlalu gimana gitu sih gitu. Jadi kayak oh ya udah gitu. Karena pemikiran orang tentang kita itu beda-beda. Misalnya pemikiran A ini sama aku kayak gini, pemikiran B gini, itu beda-beda. Wah, nggak ada yang sama. Nggak ada yang namanya positive vibes terus. Pasti ada yang negatifnya. Gitu. Suara ayam nih ganggu. Heran aja gitu. Kenapa bikin video segala macem gitu. Aku bener-bener lagi terobsesi banget, dan sampai sekarang aja aku gak pacaran guys. Jadi aku kayak terakhir pacaran tuh tahun kemarin, dan tahun sekarang pokoknya tahun kemarin itu aku terakhir pacaran, sampai sekarang aku gak pernah pacaran karena aku lagi terobsesi banget nyari uang. Aku harus mencapai tujuan aku
gitu. Jadi aku nggak mau ada percintaan di kehidupan aku, karena percintaan itu menurutku nggak indah. Mungkin ada ya dapet ke pasangannya yang bisa ngerti segala macam, tapi setiap aku dapat itu gak sesuai ekspektasi aku gitu. Jadi gimana pun kondisinya, aku nggak akan nyari pasangan sebelum impian aku semua tercapai. Aku banyak banget impian yang ada di otak aku, yang aku pusing gimana cara wujudinnya, yang kayak gitu kan. Jadi apapun sebelum aku capai tujuan aku, nggak ada sosok lelaki yang di samping aku. Dan kayak teman-teman aku nanya, aku belum nggak punya pacar segala macam. No, aku nggak punya pacar guys. Kehidupan aku itu adalah pertama mikir gimana caranya aku bisa dapat tujuan itu, dan gimana aku bisa bahagiain diri aku, karena kebahagiaan itu ada di diri kita. Walaupun ada pasangan segala macam, kadang pasangan itu malah bikin repot, kita nggak bisa ini itu, ngelarang ini itu, yang kayak gitu kan. Sedangkan kalau sendiri, kita bisa fokus sama tujuan kita bisa mencerna apa yang harus kita lakuin sekarang, apa yang kedepannya kita akan lakuin, yang kayak gitu. Walaupun perempuan gak tanggung jawab seorang laki-laki, tapi gak semua laki-laki bisa bertanggung jawab. Karena ada laki-laki brengsek, laki-laki yang kurang mampu, laki-laki pemalas di dunia ini. Jadi aku gak mau diratukan sebelum aku bisa ngeratuin diri aku sendiri gitu. Jadi aku gak mau diratuin sama laki-laki sebelum aku bisa ngeratuin diri aku sendiri, dengan cara aku bisa beli barang-barang yang aku mau, aku bisa jalan-jalan ke luar negeri dengan uang aku sendiri, aku bisa ngebahagiain orang tua aku, ya kayak gitu, tanpa bantuan laki-laki gitu. Karena laki-laki yang buat jadi pasangan aku tuh, kita belum tahu karakter dia seperti apa. Setelah misalnya pacaran nih, kita pacaran, oh dia karakter kayak gini, tapi nggak tahu setelah nikah karakter dia seperti apa malah jadi jelek. Karena kalau yang aku lihat, sudut pandang aku sekarang tuh banyak banget perceraian muda, pernikahan muda, perceraian muda. Oh my god, itu yang membuat aku kayak kalian mikirin apa sih sampai bisa mikirin cinta, mikirin nikah sama orang yang salah. Jadi kayak kalau nikah itu menurut aku kita harus siap lahir batin. Kalau belum siap jangan. Dan carilah laki-laki yang mapan, jangan yang males, jangan yang anak mami, yang bergantungan sama orang lain lagi, yang kayak gitu loh. Misalnya kita gantungan sama siapa, sama dia gitu ya, sama cowok, terus cowoknya tuh malah tanggungan lagi sama orang lain gitu. Jadi kayak saling bertanggungan itu nggak enak tau gitu. Lebih baik kita menyusun kebahagiaan kita dulu daripada kita menunggu kebahagiaan dari seseorang yang datang, karena nggak semuanya akan happy ending. Walaupun nikah itu pasti ada perceraian, perdebatan, dan kalau misalnya salah satu bertahan, itu akan sakit hati, mental sakit, ujung-ujung banyak bunuh diri atau penyakit kayak gitu kan. Aku itu harus ngebahagiain diri aku sendiri. Kebahagiaan itu ada di diri kita, bukan di orang lain. Orang lain walaupun ngebantu, kalau kita nggak bahagia sama aja bohong. Percaya nggak percaya, omongan aku tuh 100% benar. Karena laki-laki itu nggak bisa dipegang omongannya. Bukan semua, tapi rata-rata. Ini adalah jus strawberry. Jadi ini kayak nggak tahu beli kemarin deh. Tadi aku mau niat bikin jus tomat campur wortel gitu, tapi aku lihat di kulkas ada ini, jadi kita minum ini aja. Aku tim yang sarapan itu jarang. Walaupun itu gak boleh, sarapan itu harus utama, tapi aku jarang.
Dan aku nggak bisa kalau mandi itu siang atau semenjak kapan ya, pokoknya intinya aku kalau mandi harus pagi, entah itu jam 7, jam 8, atau jam 6 gitu. Kalau misalnya jam 11, jam 12 lebih baik aku mandi sore gitu. Karena sore juga aku mandi lagi, dan kalau sore aku mandi rata-rata jam 3, 4, gak pernah jam 5, 6, 7, karena aku penakut, aku takut kalau di kamar mandi malam-malam. Jadi kalau misalnya hujan nih sore jam 3 atau jam 4 itu hujan, udah ada gluduk, deres kayak gitu kan, aku lebih baik nggak mandi karena aku takut. Number one, aku takut gluduk gitu kan cetak gitu. Terus kedua, nanti mati lampu. Ketiga itu kayak pikiran aku tuh kemana-mana. Itu jadi lebih baik gak usah mandi. Jadi aku lagi rebus apa namanya, rebus telur. Aku mau makan telur aja, rebusan telur gitu, karena aku lagi terobsesi juga ingin diet. Aku mau kurus guys, aku lumayan gendut guys ini. Aku mau kurus supaya sehat, karena aku mau badan aku tuh ideal yang aku mau, terus aku sehat juga itu, karena aku benar-benar mentingin kesehatan aku. Dan ini kipas aku berisik banget tuh, lihat ya, berantakan banget, ada softtek berantakan banget gitu kan. Buku-buku aku SMA kan aku udah lulus. Nunggu telur matang, aku mau tidur. Wah, rebahan sangat enak. Tidak disalah, tidak diduga. Yeay. Ih, kipasnya berisik banget. Ini kipasnya itu beruang. Namanya Bel. Yang beruang sih ya. Bel. Kadang Bel. What are you doing? Dia lagi kipasin aku. Karena kipas yang dulu aku tuh rusak. Sekarang aku mau main laptop aku mau main game di situ. Kan ngedit video itu di laptop, tapi masalahnya adalah aku nggak bisa ngedit di laptop karena aku nggak tahu, kayak susah aja fiturnya. Terus juga aku nggak tahu pakai aplikasi apa untuk di sini. Kalau di handphone itu kan pakai KineMaster, sedangkan di laptop kan kayak ada aplikasi yang berbayar gitu, dan aku nggak tahu gimana caranya, aku nggak ngerti gitu. Jadi lebih baik aku di handphone aja. Jadi laptop ini fungsinya untuk aku main game. Aku cuma ada 2 game gitu. Aku akan tunjukin game apa aja yang aku mainin di laptop aku. Ini laptop kesayangan aku karena ini aku pakai uang aku sendiri gitu. Jadi itu harganya berapa ya? 6 juta atau 7 juta gitu. Jadi pokoknya tuh sisa 2 juta, berarti aku punya uang itu ada 5 juta. Aku tabung itu selama 2 tahun aja. Terus sisanya kan ada 2 juta gitu kan, itu uangnya dari papa aku. Jadi papa aku nambah 2 juta gitu kalau nggak salah ya. Pokoknya intinya aku tuh punya uang 5 gitu, 5 juta gitu. Karena waktu SMP aku bener suka banget nabung guys. Aku terobsesi sama nabung. Terus kan tiap tahun kan ada THR. THR tuh bisa sampai 700 sampai 1 juta gitu. Jadi kan lumayan kan kalau nggak ditabungin ya kan. Mantap.
main game, sekarang aku mau scroll TikTok gitu, tapi kan handphone kepake, jadi nggak tahu kalau aku scroll TikTok atau enggak, karena aku nggak di record karena handphone aku yang aku pakai untuk scroll TikTok, karena aku nggak punya kamera.